Assalamualaikum Ananda semua. Salam Rahayu. Kali ini Bunda akan membahas cara menarik nenda pusaka gaib yang tersembunyi. Menarik bukanlah ilmu pasti atau sains, melainkan didasarkan pada kepercayaan spiritual dan kebatinan. Berikut adalah gambaran umum mengenai bagaimana proses tersebut biasanya dilakukan menurut tradisi supranatural, serta peringatan penting yang harus Anda ketahui. Langkah-langkah dalam tradisi spiritual. Menurut para praktisi spiritual, benda pusaka tidak bisa diambil secara sembarangan. Benda tersebut dipercaya memiliki penjaga atau khodam, atau berada di dimensi lain. Berikut adalah tahapan umumnya. 1. Pembersihan diri, riyadoh. Sebelum mencoba menarik pusaka, seseorang harus membersihkan diri secara fisik dan batin, agar energinya selaras. Cara: melakukan puasa, seperti puasa mutih atau Senin Kamis, mandi kembang, atau berwudu untuk menyucikan diri dari energi negatif. 2. Membuka kepekaan batin. Seseorang harus memiliki kepekaan rasa atau mata batin yang terbuka untuk mendeteksi keberadaan energi pusaka. Cara: melakukan meditasi, zikir, atau latihan pernapasan energi di lokasi yang diduga terdapat pusaka, bertujuan untuk merasakan getaran, suhu panas dingin yang aneh, atau melihat sekelebatan cahaya. 3. Meminta izin atau komunikasi. Dalam kepercayaan ini, pusaka tidak bisa dicuri. Anda harus meminta izin kepada penjaga gaib di lokasi tersebut. Cara: melakukan tawasul, doa perantara, atau komunikasi batin. Terkadang dibutuhkan uborampe, sesajen atau syarat seperti minyak wangi khusus, misal misik, jafaron, kembang setaman, atau dupa sebagai bentuk pertukaran energi. 4. Proses penarikan atau materialisasi. Ini adalah tahap memindahkan benda dari alam gaib ke alam nyata, memadatkan energi. Cara: praktisi biasanya menggunakan tenaga dalam, mantra khusus, atau gerakan tangan untuk menyedot benda tersebut. Jika berhasil, benda tersebut akan muncul secara fisik, terkadang jatuh dari atas atau muncul dari dalam tanah. Sisi logis dan peringatan keras. Meskipun banyak cerita mengenai penarikan pusaka, Anda harus sangat berhati-hati dan menggunakan logika. 1. Waspada penipuan atau dukun palsu. Ini risiko terbesar. Ribuan orang tertipu uang jutaan hingga miliaran rupiah dengan modus penarikan harta karun atau pusaka. Modus: pelaku menggunakan trik sulap, suap. Pusaka sudah disiapkan atau disembunyikan sebelumnya, di tangan atau di dalam tanah, lalu seolah-olah ditarik secara gaib. Tanda penipuan: meminta uang mahar untuk membeli minyak mahal atau sapi sebagai syarat. 2. Bahaya psikologis. Terlalu kecanduan dengan hal gaib bisa membuat seseorang mengalami halusinasi, delusi, atau gangguan mental, skizofrenia. Seseorang bisa merasa melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. 3. Perspektif agama. Bagi umat beragama, terutama Islam, aktivitas ini seringkali dianggap menyerempet bahaya syirik, mensekutukan Tuhan jika melibatkan jin atau ritual yang bertentangan dengan syariat. Kesimpulan: jika Anda menemukan benda antik atau pusaka secara tidak sengaja, misalnya saat menggali tanah, itu mungkin merupakan temuan arkeologis. Namun jika Anda bermaksud melakukan ritual penarikan secara gaib, jangan pernah menyerahkan uang kepada siapapun yang mengaku bisa membantu menarik pusaka. Luruskan niat hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih baik fokus pada ibadah dan logika daripada mengejar benda-benda yang kebenarannya sulit dibuktikan. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.